revolution will be live. Oke, halo teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan mempresentasikan sebuah laporan dari kelompok 2 yang berjudul Perilaku Konsumen Selama dan Pasca Pandemi. Berikut ini adalah daftar kelompok dari kami. Perkenalkan, saya Yoga yang akan memandu untuk presentasi kali ini. Nah, untuk slide yang pertama tentang tujuan penelitian akan dibawakan oleh Mas Vigi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Yoga atas waktunya. Jadi tujuan penelitian kali ini untuk mencapai tujuan penelitian. Kami menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner dengan memanfaat Google Form. Langkah pertama adalah pengumpulan data, kemudian data tersebut dapat ditarik kesimpulan dan dikembangkan nantinya. Tujuan penelitian, menganalisa perilaku konsumen selama pandemi, dan yang kedua, menganalisa perilaku konsumen pasca pandemi. Baik, terima kasih Mas Vigi. Kemudian selanjutnya tentang daftar pertanyaan akan dibawakan oleh Mbak Gita. Silakan Mbak Gita. Baik Mas Yoga, terima kasih. Jadi di sini ada daftar pertanyaan kuesioner. Jadi kami menggunakan jenis pertanyaan yang umum dengan 1 hingga 2 permisalan. Jawaban dari kuesioner kami pun hanya berupa ya atau tidak. Kami memberikan pertanyaan umum dan sederhana untuk mendapatkan responden dalam jumlah yang lebih banyak. Selanjutnya dari kuesioner umum ini kita dapat kembangkan ke dalam kuesioner yang lebih spesifik lagi. Misalnya pertanyaan pertama tentang panic buying, nantinya bisa dikembangkan tentang jenis barang apa yang mereka beli dalam panic buying. Jadi yang pertama ada, apakah Anda termasuk dalam bagian masyarakat yang melakukan panic buying? Jadi misalnya pembelian masker dalam jumlah yang langsung banyak gitu. Untuk pertanyaan kedua, ada apakah Anda lebih konsumtif selama pandemi? Misalnya penggunaan paket data lebih banyak selama pandemi dibanding sebelum pandemi. Yang pertanyaan ketiga, ada apakah Anda mulai beralih ke pelayanan online? Misalnya pembayaran listrik secara online. Yang keempat, ada apakah Anda tetap akan menggunakan layanan online pasca pandemi? Misalnya tetap menggunakan layanan online untuk membayar listrik. Terakhir ada apakah Anda akan tetap menggunakan perlengkapan protokol kesehatan pasca pandemi? Contohnya tetap menggunakan masker dan hand sanitizer pasca pandemi. Oke, itu tadi adalah 5 pertanyaan yang kita gunakan untuk kuesioner tersebut. Nah, ini adalah rangkuman dari hasil kuesionernya. Nantinya untuk detail dari setiap hasilnya ini akan dibacakan oleh masing-masing anggota dari kami. Nah, untuk hasil yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Aisyah. Silakan, Mbak Aisyah. Ya, terima kasih Mas Yoga. Untuk analisa hasil kuesionernya yang pertama, apakah Anda termasuk dalam bagian masyarakat yang melakukan panic buying, misalnya pembelian masker dalam jumlah banyak. Jadi selama masa pandemi ini, mayoritas konsumen tidak melakukan panic buying, perlengkapan prokes atau hal lain yang menjadi kebutuhan untuk bertahan di kala pandemi. Akan tetapi, masih ada sekitar 24,7% yang terdorong untuk melakukan panic buying selama pandemi, guna untuk bertahan saat badai COVID-19. Baik, terima kasih Mbak Aisyah. Kemudian untuk analisa hasil kuesioner yang kedua akan dibacakan oleh Mas Ilham. Silakan Mas Ilham. Ya, terima kasih Mas Yoga. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda lebih konsumtif selama pandemi? Jadi selama pandemi, mayoritas konsumen cenderung lebih konsumtif. Misalnya saja konsumen paket data melonjak karena menggunakan aplikasi video conference untuk pembelajaran. Namun, masih ada sekitar 31,5% dari total 219 responden yang mengaku tidak lebih konsumtif. Jika dimasukkan dalam hal paket data, penggunaan yang tidak lebih konsumtif tersebut mungkin memiliki Wi-Fi di rumahnya sehingga baik sebelum atau saat pandemi tingkat konsumsi paket data mereka tidak berbeda jauh. Ya, segitu saja. Terima kasih Mas Ilham. Kemudian untuk hasil kuesioner yang ketiga akan dibawakan oleh Mas Agung. Silakan Mas Agung. Baik, terima kasih Mas Yoga. Untuk pertanyaan ketiga, apakah Anda mulai beralih ke pelayanan online? Konsumen pelayanan online pun menjadi lebih banyak, misalnya melakukan pembayaran listrik secara online. Hal ini mungkin disebabkan karena anjuran untuk tetap di rumah saja selama pandemi
Ditambah lagi beberapa layanan offline mulai bermigrasi untuk melakukan pembayaran online secara pandemi. Di samping itu, masih ada sekitar 36,1% responden yang mengaku belum beralih ke pelayanan online. Hal ini mungkin disebabkan karena pelayanan online masih sering terjadi gangguan pada saat pembayaran. Atau bisa jadi mereka lebih nyaman dengan pembayaran offline di mana mereka dapat bertemu langsung dengan petugas pembayaran. Data di atas juga relevan dengan data yang sudah ada sebelumnya di mana pengguna layanan e-commerce meningkat pesat seperti tabel yang tertampil. Baik, terima kasih Mas Agung. Kemudian untuk hasil kuesioner yang keempat akan dibawakan oleh Mas Fakih. Silakan Mas Fakih. Ya, terima kasih Mas Yoga. Di sini pertanyaan kuesionernya, apakah Anda tetap akan menggunakan layanan online pasca pandemi? Misal menggunakan layanan online untuk membayar listrik atau air. Di sini hasil kuesioner dari kita, kemudahan layanan online di mana pengguna dapat membayar di mana saja membuat pengguna lebih nyaman. Sehingga mayoritas responden sebanyak 66,7% akan tetap menggunakan layanan online pasca pandemi. Namun masih ada sekitar 33,3% responden yang kesulitan dalam penggunaan layanan online sehingga mereka akan beralih layanan offline pasca pandemi ini. Terima kasih Mas Yoga. Baik, terima kasih Mas Fakih. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, hasil kuesionernya akan dibacakan oleh Mas Fajar. Silakan Mas Fajar. Ya Mas Yoga, dari kuesioner kelima, apakah Anda akan tetap menggunakan masker apakah Anda tetap menggunakan perlengkapan protokol kesehatan pasca pandemi? Misal tetap menggunakan masker dan hand sanitizer pasca pandemi. Ya, tetap. Mungkin karena dampak pandemi COVID-19 ini sendiri, cara berpikir orang dan mengubah sebagian besar manusia. Salah satu contohnya adalah menggunakan masker dan hand sanitizer dimanapun dan kapanpun. Sebanyak 86,6 responden mengaku tetap akan menggunakan perlengkapan protokol kesehatan prokes pasca pandemi. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman sudah membawakan materinya. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dari keseluruhan laporan yang kami buat, pandemi berdampak pada perilaku konsumen. Seperti yang pertama, konsumen menjadi lebih konsumtif. Seperti yang kita lihat tadi bahwa banyak sekali konsumen yang melakukan panic buying karena ingin bertahan hidup selama pandemi. Kemudian banyak sekali masyarakat yang beralih ke layanan online karena layanan online ini praktis digunakan selama pandemi, apalagi pembatasan pengunjung di tempat-tempat umum dan juga pembatasan jarak setiap pengunjungnya juga mengakibatkan layanan online lebih populer dibanding dengan layanan offline. Kemudian yang selanjutnya tetap menjaga prokes pasca pandemi. Jadi walaupun pandemi sudah usai, sebanyak responden sebanyak 88,6% tersebut masih tetap akan menjaga prokes karena sudah termasuk dalam sebuah new normal. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 2 tentang perilaku konsumen pasca dan juga selama pandemi. Terima kasih sudah menyimak video dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Selamat malam.